warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selvina Zakfar Paradia, NIT 22091975 dari kelas Bravo. Saya di sini akan memaparkan jawaban saya mata kuliah kewirausahaan penerbangan. Terus yang pertama itu pertanyaannya, apa sih analisis SWOT AirAsia setelah diakuisisi oleh Tony Fernandes? Yang pertama itu S itu strength atau kekuatan. Model biaya yang rendah, sangat efisien memungkinkan tarif murah. Brand yang kuat di Asia Tenggara sebagai pelopor maskapai low cost. Manajemen yang visioner, terutama kepemimpinan Tony Fernandes. Terus yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada ketergantungan pada pasar regional, terutama di Asia Tenggara. Terus yang selanjutnya itu ada tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan minimum yang bisa mengurangi kepuasan pelanggan yang tertentu. Terus selanjutnya ketergantungan terhadap harga bahan bakar dan biaya operasional di bandara. Terus yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu peluang untuk ekspansi ke pasar negara berkembang di Asia dan sekitarnya. Terus kerjasama strategis dengan maskapai internasional. Terus yang ketiga itu ada T itu adalah trends atau ancaman persaingan yang sangat ketat dari maskapai lain, baik LCC maupun full service. Terus perubahan regulasi penerbangan di berbagai negara. Terus pertanyaan kedua, inovasi teknologi AirAsia sangat memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya. Terus yang pertama itu sistem reservasi dan penjualan tiket secara online untuk mengurangi biaya distribusi. Yang contohnya itu digitalisasi operasional seperti penggunaan sistem self-check-in dan boarding pass, mengurangi ketergantungan pada SDM dan mempercepat proses. Terus selanjutnya ada pemasaran digital melalui media sosial dan email marketing yang lebih terukur dan hemat biaya. Terus yang ketiga itu pertanyaan itu tantangan di masa depan, tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh AirAsia. Yang pertama itu tantangan yang harus dihadapi adalah persaingan. Bila mana persaingan itu dengan maskapai lain yang juga mengadopsi model biaya rendah. Terus tuntunan pelangganan untuk kenyamanan lebih bahkan dalam maskapai murah. Terus yang ketiga itu ada krisis global. Krisis global itu contohnya seperti pandemi, bencana alam, dan ketegangan geopolitik. Di cara tersebut itu cara mengatasinya itu dengan cara yang pertama itu ada investasi pada teknologi ramah lingkungan, misalnya pesawat hemat bahan bakar. Terus yang kedua itu pengembangan strategi diferensiasi dalam pelayanan atau produk tambahan. Terus yang ketiga itu ada verifikasi bisnis, misalnya vintage, logistik atau dan layanan digital. Terus yang terakhir itu ada kerjasama dan analisis strategis untuk memperkuat posisi pasar. Terus yang pertanyaan keempat, etika bisnis. AirAsia berusaha menjaga etika bisnis dengan cara yang pertama itu dengan cara keterbukaan, informasi dan transparansi dan laporan keuangan. Terus mengutamakan keselamatan penerbangan sebagai prioritas. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam bentuk dukungan terhadap masyarakat lokal dan pendidikan. Terus yang terakhir itu ada pertanyaan yang kelima itu ada pelajaran dari kasus AirAsia. Beberapa pelajaran penting yang bisa diambil itu, yang pertama itu ada model bisnis inovatif dapat mengembalikan keadaan perusahaan yang hampir bangkrut. Terus yang kedua ada kepemimpinan yang visioner dan berani mengambil resiko yang sangat penting. Terus yang ketiga, penggunaan teknologi secara strategis dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Terus selanjutnya ada fokus pada pasar yang kurang terlayani dapat menjadi strategi sukses. Selanjutnya ada adaptasi
cepat terhadap perubahan pasar dan konsumen menjadi kunci keberlanjutan. Sekian yang saya paparkan, kurang lebihnya pemaparan saya kurang jelas atau ada kekeliruan saat mengucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.